Halo guys, kita berjumpa lagi di video yang luar biasa ini. Kali ini saya akan bertanya kepada para petani tomat yang ada di daerah sini. Pertanyaan pertama, saya ingin mendengar proses cara bertanam tomat yang baik dan benar. Silakan Bapak Mufahir. Ya, terima kasih. Cara budidaya tomat yang betul dan benar menurut versi saya panjang kalau mau diceritakan, tapi oke lah, saya singkat-singkat saja karena prosesnya itu juga panjang, mulai dari penyemaian, terus kemudian masuk pada fase pindah tanam, kemudian olah lahan, pemberian pestisida yang harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tomat, pemberian pupuknya juga harus sesuai dengan takaran-takaran yang dibutuhkan oleh tomat, seperti begitu. Iya. Langkah pertama setelah usia tomat disemaikan itu kurang lebih 21 hari, kita pindahkan di lahan seperti ini, tapi dalam posisi lahan sudah siap setelah dilakukan pengolahan lahan. Nah, dalam pengolahan lahan juga tidak bisa sembarang. Kita harus memastikan bahwa tanah itu benar-benar tercampur. Ya, dari yang di bawah bisa ke atas, yang di atas bisa ke bawah. Lalu kemudian kita buat bedengan. Nah, bedengan juga kalau menurut pengalaman saya harus 30 cm ke atas. Nah, kenapa demikian? Karena tomat ini adalah salah satu tanaman yang mudah sekali diserang hama ketika dia kadar airnya tinggi. Nah, makanya dia harus dibuatkan bedengan. Nah, contoh seperti ini, dia jarak bedengannya itu ya minimal 50 cm. Ya, karena dalam fase seperti ini dia sudah masuk fase generatif. Nah, sudah mau masuk pembuahan. Dia akan terus berkembang nanti, dan celah antara dua bedengan ini akan tertutup dengan dedaunan yang akan rimbun. Oleh dan sebab itu kita harus persiapkan jaraknya itu benar-benar tepat, seperti begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian pupuk. Nah, ini juga sesuatu hal yang penting kita lakukan. Kalau misalnya menurut pengalaman kami, pupuk yang bagus itu NPK Mutiara 1616. Nah, itu bagus, baik digunakan untuk pupuk dasar ataupun pupuk kocoran. Nah, setelah itu baru kita juga harus mempersiapkan insektisida ataupun obat-obat yang bisa menanggulangi atau mencegah hama. Nah, seperti itu. Jadi yang teruji menurut pengalaman kami, insektisida yang bagus itu ya yang mengandung Nuklir. bahan aktif, bahan apa misalnya kami jan. Nah, itu kurang lebih seperti foto matutupannya. Jadi nah, ini juga penting dilakukan namanya pengikatan. Nah, kenapa harus dilakukan? Karena tomat ini buahnya berat. Ketika dia tidak dilakukan pengikatan seperti ini, dia akan jatuh. Ya. Nah, bobotnya kan berat, seperti itu. Nah, ini gawer. Setelah itu kita juga gawer supaya dia tidak terlalu melebar ke kiri kanan. Nah, Gawer itu yang mana, Pak? ini gawer. Nah, Oh, ini, itu tali-tali ya, plastik kecil ya? iya. Ini ajiran ini, tongkat Tongkat bambu itu ya, ajir namanya. ajir ya.
Terus itu plastik apa namanya, Pak? Plastik itu mulsa. Oh, Mulsa namanya itu. Jadi siap, fungsi siap. mulsa itu selain menghambat tumbuhnya rumput, dia juga bisa memperlambat penguapan. Nah, supaya kelembapan di dalam tanah itu senantiasa terjaga. Nah, itu fungsi utama dari mulsa ini. Banyak langkah-langkah yang perlu kita harus lakukan. Yang jelas apapun pekerjaannya, apapun jenis tanamannya, kalau profesi bertani ini harus dilakukan dengan jiwa. Tidak hanya semata-mata mengharapkan keuntungan dan uang yang banyak. Iya, iya. Tapi yang paling utama juga adalah jiwa. Nah, Penjiwaan. harus disentuh dengan jiwa, karena menurut bahasa orang tua, apapun jenis tanaman kalau kita perhatikan, dia pasti akan memperhatikan kita juga. Seperti begitu. Ya, ternyata benar ya apa yang dikatakan para musisi, bahwa kalau kita seperti menyanyi itu harus ada penjiwaan. Dan ternyata yang namanya penjiwaan ini bukan hanya kita lakukan pada saat kita bernyanyi saja. Apapun profesi kita, pekerjaan kita, selama kita melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik, kita juga harus ada penjiwaan ya. Itu lagi yang perlu saya sampaikan. Profesi petani saat sekarang ini tidak perlu kita pandang sebelah mata, tidak perlu kita gengsi ketika dikatakan orang sebagai seorang petani. Kenapa? Kalau saya melihat petani itu memang kerjanya berat. Kadang mengeluarkan keringat itu seperti butiran jagung. Tetapi satu hal yang ingin saya mau sampaikan, hasilnya itu sangat membuat hati tenang. Iya. Nah, dibanding dengan misalnya koruptor, Iya, iya. pekerjaannya itu sangat mudah, tangannya halus, tidak perlu harus mencangkul sampai mengeluarkan keringat. Nah, tapi konsekuensi dari apa yang dilakukan itu, menjadi hatinya susah dan tidak tentram. Iya, iya. Itu astaga. Kemudian untuk pertanyaan kepada Bapak Rahman ini, saya ingin mendengar ulasan sedikit dari Bapak. Menurut Bapak, bagaimana sih prospek dari pertanian tomat ini? Apakah cukup menjanjikan atau bagaimana, Pak? Silakan. Iya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman tadi, Pak Mufahir, bahwasanya proses budidaya tomat ini gampang-gampang susah. Gampangnya kita hanya cukup menyiapkan bibit, kemudian pengolahan lahan, tanam, pelihara, rawat, ya sudah tiba masa panen petik. Susahnya itu di pemeliharaan ini, karena biasa antara teori pertanian khususnya penanaman tomat itu dengan kondisi atau fakta lapangan kadang bertolak belakang. Lebih banyak materi atau teori baru yang muncul didapatkan di lapangan sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Terkait prospek dari tanaman ini, tomat, selama orang masih makan butuh sayur, dia juga butuh tomat. Dan saya pikir hasil dari penjualan tomat ini juga boleh dikata gampang-gampang susah. Susahnya kalau misalnya giliran harga anjlok. Tapi ketika misalnya harga naik, ya, ada harapan lah sedikit buat petani tomat. Nah, terkadang pengalaman di petani ini lebih sering harga itu mengalami penurunan. Pun misalnya turun tapi tidak sampai merugikan sekali. Cuma memang ada waktunya juga, memang betul-betul membuat petani harus berlapang dada karena minus antara modal yang dikeluarkan membiayai tanaman itu sendiri dengan hasil panen. Walaupun misalnya ukurannya luas, tapi ketika harga turun, ya biasanya hanya kembali modal. Tapi
nilai capai itu tidak tergantikan dengan rupiah. Nah, ini barangkali yang menjadi masukan buat pemerintah juga. Iya, iya. Ketika harga turun, apa solusi yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap petani? Karena terkadang yang memainkan harga ini juga bukan pasar secara umum, tetapi di tingkat pembeli pengumpul, pedagang pengumpul, tengkulak. Nah, sistem ini yang barangkali yang butuh campur tangan pemerintah untuk menetralisir sehingga antara petani dengan konsumen bisa sama-sama merasa diuntungkan. Artinya petani juga tidak menjual dengan harga yang mencekik, supaya konsumen kita juga bisa merasakan manfaat dari hasil kerja petani. Nah, demikian pula sebaliknya, Menjaga kestabilan harga. Iya. Malah saya pernah sampaikan itu di beberapa kali pertemuan dengan pemerintah, bagaimana bisa pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian atau Perindakop turun tangan untuk melihat langsung perkembangan harga di pasaran, khususnya di tingkat petani. Ketika harga anjlok, apa solusi kemudian yang diberikan oleh pemerintah sehingga petani itu betul-betul tidak merugi dari hasil kerjanya? Katakanlah begini, harga pasar turun di bawah 1.000 per kilo. Nah, pemerintah harus ambil alih pembelanjaan ini, apakah melalui Bulog atau apa. Jadi yang sifatnya pengepul itu orang yang ditunjuk oleh pemerintah, apakah dia gunakan dana pribadi atau dana pemerintah itu sendiri untuk membelanja langsung dari petani. Kemudian nanti urusan pemerintah atau Bulog yang memasarkan kembali ke pasar mana mereka salurkan produksi petani ini, supaya terselamatkan pendapatan petani tadi yang tadinya sudah keluar modal banyak, tapi ketika giliran panen harga turun, ini kan lenge, capek, rugi. Kadang karyawan orang yang dipekerjakan membantu mengerjakan ini tidak terbayarkan upahnya. Iya. Air rukuli. Ya, sebelumnya Pak, silakan Bapak memperkenalkan diri sendiri supaya netizen tahu ini, kami semua tahu Bapak ini sebenarnya siapa. Astaga. Saya Rahman, warga Kawatuna yang bertani, cuma tidak terlalu serius, tapi kadang dibutuhkan teman-teman petani juga. Sampai kadang orang gelar saya ini hama. Hama penghisap rokok. Astaga. Apa ini suara kayak gitu? Rahman, Pak. Sekarang giliran Bapak Mufahir untuk pertanyaan selanjutnya, sekaligus sebelumnya nanti dia memperkenalkan diri sendiri. Saya ingin pertanyakan di sini adalah proses pengairan atau memasukkan air ke lahan tomat ini. Seperti apa itu Pak tahapan-tahapannya? Baik. Ya, terima kasih. Terlebih awal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hero. Ya. Saya seorang petani kasihan yang tinggal di Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Iya. Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Melanjutkan dari apa yang ditanyakan tadi tentang masalah pengairan yang ada di Kelurahan Kawatuna. Di Kawatuna ini masih memperlakukan sistem gilir. Nah, jadi dari beberapa tempat atau wilayah yang ada di Kelurahan Kawatuna, di dalam kurun waktu selama 1 minggu itu punya jadwal tertentu masing-masing tentang jadwal pengairannya. Seperti misalnya ini masuk di, kalau bahasa di sini dikatakan daerah karavana. Karavana ini masuk, dia jadwalnya
malam Senin sampai hari Senin. Iya. Nah, dalam tempo 1 hari 1 malam itu, semua lahan yang ada di wilayah Karavana ini itu saling bergilir memasukkan air ke lahannya masing-masing. Nah, untuk mengatur itu ada yang dikuasakan yang dinamakan di daerah sini disebut Ponggava. Jadi ketika ada petani yang ada di wilayah Karavana ini mau ingin memasukkan atau mengairi dia punya sawah ataupun dia punya kebun, dia harus meminta izin sama Ponggava ini yang dipercaya dan diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kelurahan Kawatuna sebagai orang yang berprofesi mengatur air seperti itu. Sekarang bertepatan malam Senin. Nah, ini kita mulai menggunakan jadwal itu di sini. Alhamdulillah lahan kita pada giliran kali ini mendapat jadwal untuk dilakukan pengairan. Nah, dalam kurun waktu 1 minggu ini, kalau menurut pengalaman kami sebagai seorang petani kasihan di sini, sudah cukup memadai. 1 minggu 1 kali kita harus aliri airnya di lahan kita masing-masing. Seperti itu. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama bahwa ternyata di daerah sini ya, tepatnya di Kelurahan Kawatuna ini pembagian airnya itu Ya, 1 hari 1 malam dalam 1 minggu. Iya. Per wilayah. per wilayah. Dan ini nama wilayahnya Karavana. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rahman, mungkin ada pengalamannya Bapak tentang penjualan tomat. Tadi saya dengar Bapak katakan pemerintah harus campur tangan dalam hal ini agar dapat menstabilkan, bahkan mungkin bisa lebih menaikkan harga tomat itu agar petani-petani yang ada di sini bisa sejahtera. Dan ketika anjlok seperti itu, pemerintah harus membuat satu terobosan. Nah, bagaimana pengalaman Bapak selama ini dengan menghadapi harga tomat yang naik turun seperti itu? Iya. Umumnya petani tomat di Kawatuna itu pemasarannya lewat pengepul ya. Nah, jadi harga itu terkadang ditetapkan atau ditentukan oleh pengepul, tapi berdasarkan hasil survei pasar. Biasanya karena umumnya petani kami ini menjual ke pengepul, perbandingan harga itu kalau misalnya harga pasar atau pasar tradisional Rp5.000 per kilo tomat, di tingkat pengepul itu membelanjakan di tingkat petani dengan harga Rp3.000, berarti ada selisih Rp2.000 di tingkat tengkulak atau pengepul. Nah, ini yang barangkali yang saya maksud tadi itu ada campur tangan pemerintah untuk menyelamatkan harga di tingkat petani. Jadi pemerintah harus berani pula mengeluarkan modal lewat lembaga yang dia percayakan untuk membeli langsung tomat di tingkat produsen atau petani. Jadi kalau misalnya harga pasar 5.000, belanja tengkulak 3.000, pemerintah harus berani ambil dengan harga 4.000 atau 4.500. Nah, kemudian pemerintah pula lah yang kemudian menjual kembali lewat lembaga yang dipercaya tadi ke pasar yang mereka tentukan sendiri. Jadi berhubung di sini tempatnya airnya sudah mulai membasahi para narasumber, Astaga. kita berpindah tempat ke tempat yang lebih aman dan kondusif. Astaga. Riva palere itu tuh. Tarak panaku ya. Nah, kita sekarang duduk di area parit atau irigasi.
Jadi Pak, kemudian saya ingin tanyakan bagaimana modal yang kita keluarkan selama ini berkenaan dengan proses produksi dari nol sampai sekian, itu apakah tidak berat di kalangan petani ini? Dan dalam skala penanaman yang seluas apa atau sebanyak apa baru kita bisa merasakan keuntungan dari hasil pertanian tomat ini? Silakan. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ini. Untuk kami sebagai petani tomat, pertama yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertanyaan itu adalah kondisi dari harga yang ada pada saat kami panen. Itu sangat berpengaruh terhadap untung atau tidaknya kami sebagai seorang petani dari budidaya tomat ini. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Selisih kami para petani, kalau di kisaran harga Rp3.000 per kilogram, tomat ini diambil di pohon, di tempat di mana kami bertani, itu hitungannya pulang modal. Ya, artinya kami katakan kembali modal, maksudnya semua ongkos biaya kerja, kemudian obat-obatan, pupuk dan sebagainya, tenaga kerja dan sebagainya, itu sudah bisa tertutupi ketika harga tomat itu bisa dihargai 3.000 per kilogram diambil di tempat di mana petani itu bertani tomat. Kondisi yang bisa dibilang petani tomat bisa bernapas dengan lega, harganya itu di atas dari 3.000. Iya. 3.000, 4.000, 5.000. Oh, kalau 5.000 ya alhamdulillah. Apalagi naik dari 5.000. Wah, cuma memang harga-harga seperti begitu kita dapatkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Di saat di pasaran itu tomat itu kurang, sementara konsumennya itu banyak. Tapi dalam kondisi panen serentak, otomatis tomat meluap di pasaran, itu yang kadang-kala membuat petani tomat itu banyak yang menangis. Menangis bukan dalam artian cengeng, tidak, tapi kita mau lihat dari sudut pandang masyarakat, kasihan seperti itu profesinya sebagai petani. Oke, karena ini hari sudah mulai gelap, kita masuk kepada injury time. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa harapan bapak-bapak berdua ini sebagai masyarakat sekaligus petani tomat kepada pihak-pihak yang terkait untuk pengembangan berikutnya, dan apa motivasi dari bapak-bapak ini untuk para petani tomat yang ada di seluruh dunia? Astaga. Silakan Pak, mulai dari Pak Rahman. Ya. Yang menjadi harapan kami terutama harga stabil. Ya, kalau istilah di petani itu lebih dari stabil. Saya bisa berdaya juga kami kasihan. Astaga. Yang kedua, bagaimana bisa pupuk dan obat-obatan pertanian itu dengan mudah kami dapatkan, untuk cara memperolehnya dengan harga yang dijangkau oleh petani. Yang kedua, buat semangat kepada para petani baik di Kawatuna maupun dimanapun berada, untuk kita tetap semangat, jangan patah semangat, mari bekerja dengan sabar, dengan ikhlas, untuk menggapai harapan kita berpenghasilan dari tanaman tomat. Dan buat yang lain yang belum sempat menanam tomat, baik dia seorang PNS atau profesi apapun, kalau hendak mau bertanam tomat, silakan
siapkan lahan, kalau tak ada lahan dengan cara bagaimanapun atau meminjam lahan orang untuk disewakan atau bagaimana sistemnya, biar kecil-kecilan, yang penting adalah untuk menambah penghasilan, menghidupi keluarga. Ada haiku nih. Kemudian dari Bapak Mufahir, itu muloko. Oh, Nah, yang- betul. Iya. Ya, harapan saya sebagai seorang petani, tentunya yang pertama adalah harus mempunyai jiwa yang kuat dan tegar. Pasang surut harga, naik turun harga, itu adalah sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang lazim terjadi. Namun yang terpenting dari itu adalah semangat. Nah, karena kita tetap yakin bahwa rezeki, jodoh, dan maut adalah hal yang telah dipastikan oleh Sang Penguasa, dan kita sebagai umat yang beragama tentu meyakini itu. Yang kita bisa hanya terus berusaha untuk mencapai titik. Nah, takdir kita yang paling terakhir. Itu saja. oke teman-teman. Jadi demikianlah tadi sekilas paparan dari teman-teman di sini atau masyarakat yang ada di sini, dalam hal ini para petani tomat. Saya tidak menyimpulkan lagi obrolan kami sore hari ini. Saya rasa teman-teman semua sudah sangat cerdas untuk menyimpulkan dan mengambil hikmah dari apa yang kita bahas pada sesi kali ini. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan video-video bermanfaat lainnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, rezeki yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.